Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 16. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait New Zealand Muslim Association, bagaimana menyikapi sejarah, visi, strategi, dan tujuan mulianya. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan saya Hengki Kurniawan, beserta rekan-rekan sekalian Nashwa Tania Putri, Adiendra Aulia Dinda Utami Amalia Sudarman, dan Diva Putri Karamina. Sebelum masuki ke topik pembahasan, adapun topik bahasan yang akan kami bawakan di sini terkait Islam dan kelompok Islam di New Zealand, sejarah, struktur organisasi, jaringan, dan tokoh utama, pemikiran atau visi kelompok, strategi mencapai tujuan, dan capaian dan tantangan kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya. Memasuki ke poin pembahasan, saya serahkan pada rekan Adiendra. Kepada Adiendra kami persilakan. Baik, terima kasih. Islam sendiri merupakan agama minoritas di New Zealand. Meskipun tergolong agama minoritas, Islam sendiri mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Seperti contohnya pada tahun 2018, populasi Muslim di New Zealand mencapai 1,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh migrasi dengan komunitas Muslim yang beragam dari berbagai negara, termasuk negara Fiji, Indonesia, India, Pakistan, dan Timur Tengah. New Zealand sendiri memiliki beberapa komunitas Muslim seperti New Zealand Muslim Association dan Federation of Islamic Association of New Zealand. Lalu NZMA sendiri didirikan pada tahun 1950. Organisasi ini merupakan organisasi Islam pertama di New Zealand. NZMA berperan penting dalam membantu dan mewakili komunitas Muslim di New Zealand. NZMA memiliki jumlah anggota terbanyak dibanding organisasi lainnya di negara tersebut. Organisasi tersebut juga aktif dalam menyediakan layanan keagamaan, tetapi juga kegiatan sosial dan dialog antar agama. Organisasi NZMA juga menyediakan wadah bagi Muslim untuk menjalankan ibadah, belajar agama, dan bersosialisasi. Lalu untuk FIAN sendiri didirikan pada tahun 1979. Asosiasi ini berperan sebagai organisasi yang mewakili kepemimpinan komunitas Muslim di New Zealand. FIANS bekerja sama untuk mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap Islam, serta memperjuangkan hak kesejahteraan Muslim di New Zealand. FIANS sendiri memiliki komunitas Muslim dalam berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Mereka juga aktif berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan, media, organisasi lain untuk mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Muslim, serta mengatasi masalah yang dihadapi oleh agama Islam di New Zealand. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, memasuki pada poin berikutnya, yaitu terkait sejarah organisasi, struktur organisasi, dan jaringan tokoh-tokoh utamanya. Sebelum memasuki pada poin tersebut, kita akan kembali melihat sejarah dari organisasi dari NZMA, di mana organisasi tersebut digagas oleh marhum Sulaiman Ismail Biko dan berdirinya pada tahun 1950 seperti yang disampaikan oleh rekan Adiendra, dengan tujuan mulianya untuk membangun komunitas dan masyarakat sekitar Selandia Baru terkait Muslim di sana. Kemudian mewakili dan mewadahi masyarakat Muslim hingga pada peringkat nasional, di mana mereka berhasil dalam menggagas pemikiran Muslim di daerah negara Selandia Baru tersebut. Kemudian daripada itu adanya juga menciptakan cabang-cabang baru, di mana cabang-cabang tersebut adalah cabang-cabang buatan dari NZMA yang berada di sekitaran Selandia Baru, khususnya pada 1950 hingga 1960 sudah cukup banyak masjid serta pemakaman Muslim Islam yang dibuat oleh NZMA. Seperti yang poin terakhir, yaitu membuka lahan pemakaman umat Muslim.
Kemudian struktur organisasi, jaringan, dan tokoh utama organisasi New Zealand Muslim Association, di mana organisasi NZMA telah berekspansi dan memberi pengaruh luas menyediakan pelayanan dan fasilitas bagi umat Muslim di New Zealand itu sendiri. Sebagai pengiktifaran terhadap perkembangan Muslim di New Zealand, terdapat pusat Islam dan masjid di New Zealand ini di NZMA. Kalau teman-teman perlu ketahui, ada di Auckland yang kurang lebih sekarang sudah 15 pusat Islami yang ada di sana. Oleh karenanya mengapa hanya 15? Karena mengikuti jumlah penduduk yang di sana dan mayoritas kebanyakan memang ada di Auckland. Terus ada juga pesan dari Abdullah Didat terhadap NZMA ini, bahwasannya telah muncul waktunya untuk Muslim dunia terhadap proyek Islami untuk masa depan yang lebih dinamis. Islam akan mencapai New Zealand pada substansi angka yang luar biasa terkait keyakinannya, dan Islam itu sendiri akan terus muncul, dan New Zealand akan menjadi salah satu remotest outpost, artinya itu adalah tempat bagi persinggahan umat-umat Islam yang ada di dunia itu sendiri. Asosiasi Muslim New Zealand Association ini kurang lebih telah mencapai banyak proses dan banyak perkembangannya, termasuk di mana telah dipaparkan komite-komite eksekutif New Zealand Muslim Association. Ini adalah strukturnya, di mana saat ini di 2024 presiden untuk NZMA adalah BR Samel Sahib dan sekretarisnya Syed Khan, General Treasurernya Aruf Khan, dan chairman ini adalah mereka yang memimpin cabang-cabang dari NZMA. Itu ada Muhammad Fazal di Ranui, Abdul Mazid di Avondale, Kaisar Rashid di North Shore, Muhammad Bashir di Kelston. Kemudian ada legal advisor, ini adalah tim hukumnya dari NZMA, yaitu BR Safras Khan. Kemudian yang terakhir adalah tim yang mengkoordinasi pemakaman Islam, yaitu Tasbit Hussein, Muhammad Sahib Afzal, dan masih banyak lagi. Kemudian ini adalah cabang-cabang struktur New Zealand Muslim Association beserta alamat dan namanya, sehingga teman-teman para muslimah termasuk kita ketika tiba di New Zealand tidak perlu mengkhawatirkan terkait kondisi bagaimana kita akan menunaikan ibadah kita, karena sudah cukup banyak tempat dan lokasi yang bisa kita jangkau berkat dari ekspansi kerjasama dari NZMA itu sendiri. Terus kemudian di sebelah kanan ada para presiden atau pemimpin dari NZMA terdahulu, dari yang paling pertama hingga yang paling akhir, yaitu yang ada Presiden Sahmil Sahib. Terus misi NZMA itu bekerja sama dengan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANS) dalam mewujudkan persatuan nasional seluruh umat Islam yang tinggal di Selandia Baru. Ini merupakan salah satu tokoh utama yang penting bagi kemajuan NZMA, karena mereka tidak bisa berdiri sendiri karena umat Muslim selalu berdiri untuk bersama dan jamaah Muslim lainnya. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya terkait pemikiran atau visi kelompok kepada Nashwa Tania Putri. Kami persilakan. Baik, selanjutnya mengenai pemikiran atau visi misi dari kelompok ini. Yang pertama yaitu terkait visi, di mana New Zealand Muslim Association ini memiliki visi untuk terus berjuang menuju keunggulan. Yang mana keunggulan ini diartikan sebagai mengabadikan diri untuk mengejar iman Islam dalam doktrin, budaya, prinsip, adat istiadat, dan keyakinan Islam seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terkait misinya, yakni bekerja sama dengan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru dan kemitraan dalam memberikan hasil sosial yang positif dan masa depan yang berkelanjutan, serta mempersatukan seluruh Muslim yang berada di New Zealand sebagai persatuan nasional. Nah, kerjasama yang dimaksud itu seperti halnya yang pertama, membina hubungan baik antara komunitas Muslim yang tinggal di Selandia Baru dan semua warga negara Selandia Baru lainnya. Yang kedua itu mempromosikan kepentingan dan meningkatkan
efektivitas asosiasi Muslim regional di Selandia Baru dengan maksud untuk bekerja sama dan hidup berdampingan dengan baik dengan kelompok etnis lain di Selandia Baru. Yang kemudian yang ketiga itu mempertahankan standar praktik Islam yang tinggi dan untuk melakukan kegiatan kesejahteraan dan pendidikan. Dan yang terakhir itu mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan komunitas diplomatik di Wellington dan Canberra dan organisasi internasional lainnya seperti Liga Muslim Dunia, Liga Arab, dan Bank Pembangunan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Diva Putri. Pada Diva kami persilakan. Baik, yang selanjutnya yakni ada dari strategi kelompok untuk mencapai tujuan. Yang pertama di sini kami menuliskan yakni menjalin kerjasama dengan komunitas dan juga organisasi. Di sini New Zealand Muslim Association ini seperti yang sudah di-highlight sebelumnya, untuk meningkatkan pemahaman antar agama dan juga antar budaya, kemudian juga serta memberikan bantuan kepada masyarakat, ada pula strategi yang dilakukan oleh New Zealand Muslim Association, itu seperti menjalin kerjasama dan juga dengan komunitas dan juga organisasi, termasuk Auckland Council, kemudian juga dari Ministry of Ethnic Community, kemudian juga ada Ministry of Health, kemudian ada dari Enzipolize, dan lain hal sebagainya, itu di mana untuk meningkatkan kohesi sosial dan juga pemahaman antar agamanya dan juga antar budaya itu sendiri. Kemudian yang kedua, yakni ada menjalankan program komunitas, di mana New Zealand Muslim Association ini berfokus pada kohesi sosial, seperti pada program untuk kaum muda-mudi, kemudian juga kelompok iman, kemudian juga dari segi olahraga ataupun kesehatan, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dan lain hal sebagainya, dan seperti itu. Dan yang ketiga yakni ada menjalin kerjasama dengan pemerintah, di mana New Zealand Muslim Association ini menjalin kerjasama dengan pemerintah lokal dan juga pusat itu untuk memberikan bantuan dan juga masukan terkait dengan komunitas etnis, di mana mereka juga bekerja sama dengan organisasi non-pemerintahan itu untuk meningkatkan dari segi kohesi sosial dan juga pemahaman antar agama dan juga antar budaya yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang terakhir yakni pengembangan dari sisi kapasitas. NZMA ini telah mengembangkan kemampuan untuk bekerja dengan berbagai agama dan juga etnis. Mereka sendiri itu memiliki 5 masjid di Auckland, kurang lebih di Auckland, yang secara teratur mengghosting secara komunitas dan juga secara interfaith. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan terakhir, terkait poin pembahasan yang akan disampaikan oleh Utami Amalia Sudarman kepada kami persilakan. Jelas pada capaian yang dimaksudkan adalah kemajuan yang signifikan yang dialami oleh organisasi ini dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam di negara New Zealand, yang mana NZMA ini bertindak sebagai jembatan penghubung antar pemerintah dan komunitas. Terus juga ada organisasi ini juga berperan aktif dalam mendorong terhadap praktik keagamaan Muslim seperti pembangunan masjid, penyediaan makanan halal, dan akomodasi di Hari Raya Islam. Selain itu juga NZMA ini mempromosikan pemahaman lintas budaya dan menentang segala bentuk diskriminasi terhadap Muslim di Selandia Baru, serta memberikan dukungan dan layanan kepada anggota komunitas Muslim, termasuk konseling, pendidikan, dan kegiatan sosial. Itu capaian-capaian yang telah digapai oleh organisasi ini. Adapun untuk tantangannya, boleh di next. Boleh di next. Oke, untuk tantangan dari teroperasikannya organisasi ini pastinya menghadapi sejumlah tantangan dalam upayanya untuk mencapai kepentingan komunitas Muslim di Selandia Baru. Salah satu tantangan utama adalah dengan mengatasi stereotip negatif yang
atau prasangka-prasangka buruk terhadap Muslim yang masih ada di sebagian masyarakat yang ada di Selandia Baru. Kemudian NZMA ini juga harus terus memperjuangkan kebijakan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan Muslim di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Juga selain itu, organisasi ini harus menangani isu-isu seperti radikalisme, ekstremisme, dan pengucilan sosial yang hal ini dapat mempengaruhi sebagian kecil komunitas Muslim yang ada di Selandia Baru. Kemudian juga yang menjadi fokus utamanya yaitu NZMA ini juga perlu memastikan bahwa keterwakilan dan partisipasi yang lebih besar itu ada untuk komunitas Muslim dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun lokal di Selandia Baru. Dan yang terakhir yaitu organisasi ini juga menghadapi tantangan terkait pendanaan dan sumber daya untuk menjalankan program dan aktivitas secara efektif. Mungkin itu saja tentang capaian dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian yang telah memaparkan hasil diskusi kita. Demikian hal tersebut menjadi akhir dari penemuan kami terkait New Zealand Muslim Association. Terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada audiens yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Selanjutnya kami akan menunggu tanya jawab dari teman-teman di kelas nanti terkait New Zealand Muslim Association itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.